Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Baik, kita akan melanjutkan materi kita untuk mata kuliah penganggaran. Untuk pertemuan ini kita akan membahas mengenai topik anggaran tenaga kerja. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai anggaran bahan baku. Nah, sama seperti anggaran bahan baku, untuk membuat anggaran tenaga kerja kita harus membuat terlebih dahulu anggaran produksi. Nah, jadi anggaran tenaga kerja baru bisa dibuat setelah ada anggaran produksi. Nah, bagaimana kita mau menghitung anggaran biaya tenaga kerja kalau jumlah produksi belum ditentukan? Jadi dasar untuk membuat anggaran tenaga kerja adalah anggaran produksi. Baik, untuk materi ini seperti biasa kita ambil dari textbook kita, yaitu bukunya Ronald Hilton dan kawan-kawan. Nah, untuk materi ini ada di chapter 8. Jadi saya akan sebutkan poin-poinnya apa yang ada di chapter 8. Yang pertama adalah mengenai pendahuluan. Jadi seperti kita ketahui bahwa biaya tenaga kerja itu merupakan pengeluaran yang diberikan kepada semua orang yang bekerja. Ya, tentunya orang yang bekerja di dalam perusahaan. Nah, ini mulai dari pucuk pimpinan sampai dengan pekerja operasional. Nah, termasuk juga bagian keamanan. Nah, pada umumnya tenaga kerja itu diklasifikasikan sebagai tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Nah, ini tentunya kaitannya dengan produk. Nah, untuk biaya tenaga kerja langsung itu adalah pembayaran upah kepada para karyawan yang langsung berkaitan dengan hasil tertentu. Nah, hasil tertentu itu bisa produk. Nah, ini sama halnya dengan bahan baku. Nah, bahan baku langsung. Nah, biaya tenaga kerja langsung juga dapat ditelusuri dari produk yang dihasilkan. Jadi untuk biaya tenaga kerja langsung ini biayanya bisa ditelusuri ke biaya produk. Nah, untuk biaya tenaga kerja tidak langsung nanti akan dibahas di topik tersendiri, yaitu di biaya overhead, anggaran biaya overhead. Nah, biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung ini secara bersama-sama sering disebut sebagai prime cost atau biaya utama. Nah, karena ada bahan baku, kalau tidak ada tenaga kerja yang mengerjakan itu tidak akan jadi produk. Nah, kalau ada bahan baku dan ada tenaga kerja yang mengerjakan, yaitu tenaga kerja langsung, maka produk tersebut tentu akan bisa selesai. Nah, kemudian kenapa kita harus menggunakan anggaran tenaga kerja? Nah, ini ada alasan, ada beberapa alasan penggunaan anggaran tenaga kerja.
Yang pertama adalah untuk mempermudah pembuatan rencana-rencana yang berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Jadi biaya tenaga kerja itu biasanya dalam suatu perusahaan adalah biaya yang sangat besar, itu biaya terbesar biasanya. Itu komponennya bisa berupa biaya gaji atau upah. Nah, makanya untuk mempermudah pembuatan rencana yang berkaitan dengan jumlah tenaga kerja, maka dibutuhkan anggaran tenaga kerja. Kemudian untuk mempermudah perhitungan biaya tenaga kerja langsung dan kebutuhan dana. Nah, terkait dengan biaya tenaga kerja berarti ya berhubungan dengan dana. Nah, ini alasan lainnya adalah dapat digunakan sebagai dasar pengendalian tenaga kerja. Nah, juga untuk pengendalian, nah maka digunakan anggaran tenaga kerja. Bagaimana kita akan bisa mengendalikan biaya tenaga kerja kalau sebelumnya tidak ada anggaran tenaga kerja yang telah dibuat. Nah, mengenai tanggung jawab pembuatan anggaran tenaga kerja, itu tanggung jawab untuk mempersiapkan anggaran tenaga kerja itu harus diserahkan kepada eksekutif yang bertanggung jawab atas fungsi produksi. Nah, ini tentunya dengan kaitannya tadi dengan anggaran tenaga kerja langsung, karena yang dibahas di sini adalah anggaran tenaga kerja langsung. Nah, untuk anggaran tenaga kerja tidak langsung, seperti tadi saya sudah disebutkan di awal bahwa tenaga kerja langsung, tenaga kerja tidak langsung itu merupakan bagian dari topik mengenai anggaran biaya overhead. Nah, jadi kalau di sini disebutkan sebagai anggaran tenaga kerja, nah itu artinya adalah anggaran tenaga kerja langsung. Nah, kemudian kalau ada departemen akuntansi biaya, kemudian ada departemen personalia, nah ini hanya memberikan dukungan dan informasi tambahan. Misalnya terkait dengan informasi upah atau standar upah atau data karyawan atau data pekerja. Kemudian saat anggaran tenaga kerja langsung diselesaikan oleh manajer produksi, maka anggaran tersebut harus diberikan kepada manajer anggaran. Jadi kalau anggaran tenaga kerja langsung sudah selesai dibuat oleh manajer produksi, maka anggaran tersebut harus segera diberikan kepada manajer anggaran. Nah, tentunya untuk ditindaklanjuti atau ditinjau, kemudian diserahkan kepada komite eksekutif. Nah, ini tentunya kalau di perusahaan-perusahaan yang sudah besar. Nah, ketika anggaran tenaga kerja langsung disetujui, nah maka ini adalah merupakan bagian dari rencana laba atau bagian dari anggaran secara keseluruhan. Nah, kemudian ada pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam perencanaan biaya tenaga kerja langsung. Nah, ini ada beberapa pendekatan yang dibahas di chapter 8, yaitu ada 3. Yang pertama adalah dengan estimasi jumlah jam kerja standar. Nah, ini estimasi ini adalah jumlah yang dibutuhkan untuk setiap unit produk dan estimasi rata-rata tingkat upah setiap departemen, setiap pusat biaya, dan setiap operasi. Nah, ini
estimasi jumlah jam kerja ini sangat dibutuhkan untuk setiap unit produk. Jadi berapa jam dihabiskan untuk membuat satu unit produk. Misalkan membuat satu unit produk meja, nah itu butuh berapa jam. Untuk membuat satu unit pakaian, misalkan itu perlu berapa jam. Nah itu harus diestimasi. Nah estimasi ini berguna untuk nanti menghitung total biaya yang diperlukan. Kemudian selain jam kerja juga rata-rata tingkat upah. Nanti total jam kerja dikalikan dengan tingkat upah, maka hasilnya adalah biaya tenaga kerja langsung. Kemudian menggunakan estimasi rasio. Nah, estimasi rasio ini merupakan estimasi rasio biaya tenaga kerja langsung terhadap beberapa ukuran output. Nah, ukuran output ini bisa dengan misalkan output jam pemakaian mesin. Nah, ini yang dapat diproyeksikan secara realistis. Atau output produk. Nah, jadi outputnya berapa, kemudian dicari rasionya. Kemudian menyusun tabel tenaga kerja dengan mencantumkan kebutuhan tenaga kerja langsung termasuk biaya pada setiap pusat pertanggungjawaban. Nah, ini membuat tabel kebutuhan tenaga kerja. Nah, itu pendekatan-pendekatan yang bisa digunakan dalam perencanaan biaya tenaga kerja langsung. Nah, terkait dengan jam kerja, nah ini dasarnya adalah jam kerja langsung. Ini ada 4 pendekatan yang biasa digunakan dalam menentukan standar waktu tenaga kerja. Jadi dalam perusahaan manufaktur itu kalau menentukan standar waktu pengerjaan, nah itu ada beberapa pendekatan yang biasa digunakan. Nah, seperti contoh tadi, untuk mengerjakan satu unit meja itu perlu waktu berapa jam. Nah, standarnya itu berapa jam. Nah, yang pertama adalah menggunakan studi waktu dan gerakan. Nah, ini studi ini biasanya dilakukan oleh bagian teknik. Nah, dengan membuat analisis pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu produk. Jadi dia melakukan analisis atas pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu produk. Nah, mulai produk itu dibuat sampai produk itu selesai. Kemudian melakukan observasinya, biasanya dengan alat bantu, misalkan dengan menggunakan stopwatch. Nah, itu nanti dia hitung berapa produk itu dari mulai sampai selesai, berapa jam waktu yang dibutuhkan. Nah, observasi ini dilakukan secara berulang-ulang untuk dapat menentukan standar waktu setiap jenis pekerjaan. Nah, misalkan kalau di industri garment itu bagian cutting, memotong kain itu perlu berapa jam untuk memotong kain, atau bagian penjahitan perlu berapa waktu untuk menjahit satu unit baju. Nah, seperti itu. Nah, itu tugasnya adalah bagian teknik. Nah, dia bisa menggunakan dengan studi waktu dan gerakan. Kemudian dengan
pendekatan biaya standar. Nah, standar cost. Nah, jika sistem biaya standar telah diterapkan di dalam perusahaan, biasanya telah dihitung pula jumlah kebutuhan jam kerja langsung untuk setiap unit produk. Nah, kalau perusahaan sudah mempunyai standar biaya, nah tentunya di sini standar biaya tenaga kerja langsung, maka standar ini bisa digunakan untuk sebagai dasar penghitungan jam tenaga kerja langsung. Nah, dengan demikian standar jam kerja langsung tersebut dapat digunakan dalam pembuatan anggaran jam kerja langsung dengan cara mengalihkannya dengan rencana produksi. Jadi kalau rencana produksi tadi kan dasarnya itu adalah rencana produksi atau anggaran produksi. Nah, tinggal dikalikan dengan jam standar. Misalkan standarnya untuk membuat satu unit meja adalah 1 jam, maka tinggal dikalikan. Kalau anggaran produksinya 1000 unit, maka 1000 unit tinggal dikali 1 jam, seperti itu. Kemudian bisa menggunakan estimasi langsung oleh supervisor. Nah, cara ini dilakukan dengan menanyakan langsung kepada setiap supervisor departemen produksi. Nah, ini beberapa perkiraan jumlah jam kerja yang dibutuhkan. Maksudnya berapa perkiraan jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk membuat rencana produksi. Nah, dalam membuat estimasi tersebut, supervisor harus berdasarkan pada pendapat pribadi, kemudian berdasarkan pengalamannya di masa lalu, kemudian berdasarkan bantuan tingkat manajemen berikutnya, dan bisa dengan bantuan dari staf teknis. Nah, ini untuk estimasi langsung ini perlu pengalaman dari supervisor dan tingkat manajemen di atasnya. Misalkan dalam membuat bangunan, nah itu bisa diselesaikan dalam berapa hari. Nah, tentunya perlu pengalaman. Seperti tadi juga menghitung jam untuk menyelesaikan satu unit meja, nah itu juga perlu pengalaman. Tentunya orang-orang yang sudah pengalaman yang bisa menghitung, karena dia sudah mengalami dari mulai start bekerja sampai produk itu selesai. Kemudian yang keempat adalah menggunakan estimasi statistik. Nah, ini tentunya kalau ada catatan historis. Nah, ini bisa menggunakan catatan akuntansi. Nah, biasanya dalam catatan akuntansi itu sangat membantu dalam menentukan jumlah jam kerja langsung. Rasio antara jam kerja langsung dengan jumlah output dihitung dan kemudian disesuaikan dengan rencana perubahan dalam departemen yang bersangkutan. Nah, metode ini sangat tergantung pada ketepatan pencatatan dan kesamaan proses produksi dari periode ke periode. Selain itu, metode ini memiliki kelemahan, yaitu bahwa inefisiensi yang terjadi pada masa lalu akan terbawa ke masa yang akan datang. Nah, ini tentunya berdasarkan data historis. Nah, dalam catatan akuntansi, misalkan tahun lalu jumlah produksinya 1000, menggunakan jam tenaga kerja langsung misalkan 1000, berarti 1000 tinggal 1000 berarti 1 unit 1 jam. Nah, kalau ada inefisiensi di masa lalu, maka inefisiensi ini akan kebawa ke masa yang akan datang, karena dasarnya adalah data historis. Nah, itu beberapa pendekatan dalam perencanaan jam kerja langsung.
Karena dalam pembuatan anggaran tenaga kerja langsung ini hal yang penting adalah menentukan jam kerja. Nah, itu hal yang paling sulit, itu menentukan jam kerja. Nah, untuk ilustrasi ini ada ilustrasi dalam menentukan jam kerja langsung. Nah, di ilustrasi ini ada di chapter 8 bukunya Ronald Hilton. Nah, misalkan di sini untuk memberikan ilustrasi terhadap pendekatan tersebut di atas, yang tadi pendekatan perencanaan jam kerja langsung. Nah, diasumsikan ada 2 produk yang diproses melalui 4 departemen. Jadi ada 2 produk. Produk ini prosesnya adalah melalui 4 departemen. Nah, kita akan konsentrasi pada satu produk saja. Jadi untuk kasus ini konsentrasikan kepada satu produk. Nah, satu produk ini diproses di satu departemen saja. Jadi 3 departemennya kita lewati. Nah, misalkan rencana produksi ditentukan sebesar 1000 unit. Namanya produk A misalkan. Nah, ini dilakukan di bulan Januari. Nah, ini pada departemen 1, produk A tersebut melewati 4 proses yang berbeda, yaitu proses 2, proses 3, 5, dan 6. Jadi ada proses yang berbeda, yaitu prosesnya di proses 2, proses 3, proses 5, dan proses 6. Nah, yang masing-masing proses memerlukan jam kerja langsung. Jadi di proses 2 memerlukan jam tenaga kerja langsung. Proses 3 memerlukan jam tenaga kerja langsung. Kemudian proses 5, proses 6 di situ juga ada jam kerja langsung yang dibutuhkan. Kemudian lewat analisis gerak dan waktu, perusahaan telah menetapkan waktu standar sebagai berikut. Jadi dalam ilustrasi ini standar waktunya sudah ditentukan. Nah, ini hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini standar ini adalah melalui proses melalui beberapa observasi. Nah, ini standar ini adalah hasil dari kerjaan insinyur industri. Nah, dengan menggunakan studi waktu dan gerakan. Kemudian dia membuat waktu standar sebagai berikut. Nah, ini untuk setiap operasi dalam departemen. Jadi tadi operasinya adalah operasi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan untuk memproduksi tadi produk A itu tadi hanya melewati proses 2, 3, 5, dan 6. Nah, jadi untuk menghitungnya tinggal dikalikan saja. Jadi seperti ini prosesnya 2, 3, 5, dan 6. Nah, berdasarkan waktu standar tersebut, maka total jam tenaga kerja langsung yang direncanakan pada tingkat produksi sebesar 1000 dapat dihitung sebagai berikut. Nah, tadi tingkat produksinya adalah 1000 unit. Nah, 1000 unit.
sedangkan operasinya melalui proses 2, 3, 5, 6. Nah, untuk 2, 3, 5, dan 6 itu waktunya di proses 2 adalah 1,5 jam. Di proses 3 0,60, proses 5 1,75 jam. Di proses 6 yang paling lama adalah 2,25 jam. Nah, ini tinggal dihitung aja jumlah unit dikali waktu yang diperlukan. Nah, hasilnya adalah total jam kerja. Jadi di proses 2 1000 dikali tadi waktu yang dicurahkan adalah 1,5 jam. Nah, tinggal dikali 1000 dikali 1,5, hasilnya adalah 1500. Kemudian di proses 3 1000 dikali 0,60, jadi 600 jam. Nah, ke bawahnya tinggal dihitung, jadi totalnya adalah 6100 jam. Jadi untuk memproduksi 1000 unit, nah itu diperlukan waktu sebanyak 6100 jam tenaga kerja langsung. Nah, untuk membuat anggaran biaya tenaga kerja langsung, nah ini tinggal dikalikan nanti dengan tarif upah. Nah, itu seperti itu. Jadi yang pertama tadi untuk membuat anggaran jam tenaga kerja langsung itu adalah yang pertama harus dibuat dulu anggaran produksi. Kemudian juga harus membuat standar jam tenaga kerja. Nah, seperti ini standarnya. Ini contohnya standar jam tenaga kerja langsung per operasi. Nah, di dunia nyata, nah jenis operasi itu tentunya banyak. Nah, itu tergantung kompleksitasnya produk. Nah, seperti produk handphone, nah itu operasinya itu banyak prosesnya. Ada yang bagian memasang IC, bagian memasang layar, bagian memasang casing. Nah, itu proses-proses itu tentunya banyak. Nah, dalam contoh kasus ini hanya ada 6 proses. Proses 1, proses 2, proses 3, proses 4, proses 5, proses 6. Nah, dalam proses 1, nah itu sudah ditentukan standarnya, yaitu di proses 1 itu memakan waktu 1 jam. Nah, jadi seperti itu. Nah, tentunya kita juga bisa lihat di proses produksi perakitan kendaraan. Nah, itu prosesnya bisa beberapa proses. Nah, itu. Nah, ini sudah ketemu total jamnya, tinggal nanti dikalikan tarif upah. Kemudian kalau jam sudah ditentukan, kemudian kita menentukan tingkat upah. Nah, di sini ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menentukan tarif upah, yaitu yang pertama dengan rata-rata tingkat upah, kemudian dengan rasio historis, kemudian dengan standar akuntansi. Nah, di sini rata-rata tingkat upah itu penentuan tarif upah dalam suatu departemen atau pusat biaya dapat dilakukan dengan membuat estimasi jumlah pekerja dan tingkat upah, kemudian dihitung rata-rata upah. Jadi kita membuat dulu estimasi jumlah pekerja dan tingkat upah. Kemudian estimasi jumlah pekerja tinggal dikalikan tingkat upah, kemudian dihitung rata-ratanya. Kemudian menggunakan rasio historis. Rasio historis antara jumlah upah yang dibayar dengan jumlah jam kerja langsung dalam suatu departemen. Jadi misalkan di masa atau di bulan Januari
berapa jumlah upah yang dibayar, kemudian berapa jam kerja yang diserap di departemen tersebut. Nah, untuk rasio historis ini dapat berubah bila kondisi berubah. Nah, itu misalkan perubahan tingkat upah atau perubahan proses, misalnya proses produksi. Kemudian menggunakan standar akuntansi biaya. Nah, penetapan tarif upah dapat sama dengan standar akuntansi biaya. Tentunya ini perusahaan-perusahaan yang sudah mempunyai sistem akuntansi biaya. Hal ini hanya dapat diterapkan jika perusahaan telah memakai sistem akuntansi biaya untuk upah, sehingga tidak perlu dibedakan antara standar dengan yang dianggarkan. Nah, untuk membuat biaya standar itu kan kita sudah pelajari di mata kuliah akuntansi biaya. Itu untuk menentukan standar itu memerlukan beberapa proses itu. Nah, itu tentunya memakan waktu dan biaya. Nah, itu tadi terkait dengan penentuan jam tenaga, yang penentuan jumlah jam yang dibutuhkan untuk memproduksi, kemudian menentukan tingkat upah. Kemudian terkait dengan pengendalian biaya tenaga kerja langsung. Nah, ini pengendalian biaya tenaga kerja. Nah, di sini tenaga kerja langsung itu biasanya upah merupakan persoalan yang cukup besar bagi manajemen. Nah, untuk urusan upah itu ini merupakan hal yang sangat sensitif. Nah, kenapa? Karena berdasarkan pengalaman dulu saya bekerja di perusahaan garmen, nah, tingkat upah itu bisa mempengaruhi produktivitas karyawan. Nah, itu ketika upahnya terlalu kecil, nah, tingkat produktivitasnya juga biasanya kurang. Kemudian juga terkait dengan kualitas produk. Nah, kalau dibayar murah, nah, biasanya produknya kurang bagus. Nah, makanya untuk mengendalikan biaya tenaga kerja ini merupakan persoalan yang sangat besar. Nah, untuk melakukan efektivitas pengendalian sangat tergantung pada adanya pertama supervisi, kemudian pengamatan langsung, dan kemudian laporan pelaksanaan. Nah, pengamatan langsung itu sangat penting dalam kegiatan produksi, yaitu kita harus itu tugasnya supervisor itu mengamati atau melakukan supervisi tenaga kerja langsung. Kemudian harus ada laporan pelaksanaan. Jadi antara anggaran dan pelaksanaan itu harus nanti dicocokkan gitu, atau dilakukan pembanding antara anggaran dan realisasi. Nah, nanti itu akan dibahas di analisis varian. Analisis varian itu nanti ya terkait dengan laporan pelaksanaan. Jadi antara anggaran dan pelaksanaan nanti dibandingkan. Oke, itu dasar-dasar untuk membuat anggaran tenaga kerja langsung. Jadi yang pertama adalah kita harus membuat dulu anggaran produksi. Untuk anggaran produksi sudah dibahas di pertemuan kelima. Kemudian setelah anggaran produksi dibuat, kita harus juga menentukan standar jam kerja. Kemudian juga harus menentukan tarif upah. Nah, kalau data itu sudah ada, baru kita bisa membuat anggaran jam kerja langsung. Membuat anggaran tenaga kerja langsung. Nah,
ini kita akan bahas contoh kasus, yaitu namanya Superior Manufacturing Company, sama seperti kasus sebelumnya, karena ini adalah kasus yang terpadu dari pertemuan pertama sampai terakhir. Kita akan menggunakan kasusnya Superior Manufacturing Company. Nah, sebelumnya juga terkait dengan anggaran bahan langsung, kita juga menggunakan contoh kasus Superior Manufacturing Company. Nah, di sini terkait dengan tenaga kerja langsung, kita juga menggunakan contoh kasus Superior Manufacturing Company. Nah, kasus ini ada di chapter 8 bukunya Ronald Hilton. Nah, Superior Manufacturing Company ini menggunakan tenaga kerja langsung pada setiap departemen produksi. Jadi, perencanaan kuantitas dari jam tenaga kerja langsung yang digunakan per unit menurut departemen dan menurut produk adalah sebagai berikut. Jadi Superior Manufacturing Company itu dia memproduksi dua produk, yaitu produk X dan produk Y. Kemudian untuk memproduksi produk X dan Y itu ada 3 departemen, itu departemen 1, departemen 2, dan departemen 3. Nah, ini jam tenaga kerja langsung per unit produk. Nah, jadi untuk membuat 1 unit produk X, nah ini ada standar jam kerja langsung. Di departemen 1 ini adalah menggunakan 0,4 jam. Jadi kalau di buku-bukunya versi Inggris itu kalau 0, itu nolnya jarang disebutkan, jarang ditulis ini. Nah, untuk produk Y di departemen 1 membutuhkan 0,2 jam. Nah, di departemen 2 untuk produk X membutuhkan 0,2 jam. Sementara produk Y tidak perlu atau tidak diproses di departemen 2. Jadi dia tidak melewati departemen 2, langsung ke departemen 3 untuk produk Y. Nah, di departemen 3 produk X menyerap waktu 0,4 jam, produk Y 0,2 jam. Nah, ini standar jam tenaga kerja langsung per unit produk. Kemudian tingkat upah. Nah, tingkat upah juga sudah ditentukan. Nah, ini untuk tingkat upah di departemen 1 itu tingkat upah rata-rata, yaitu departemen 1 sebesar $2. Di departemen 2 1,5 per jam. Departemen 3 $1 per jam. Nah, yang paling mahal adalah di departemen 1, $2 per jam. Nah, tadi standar waktu sudah ada, tingkat upah sudah ada. Nah, kita sudah bisa langsung membuat anggaran biaya tenaga kerja langsung. Nah, untuk membuat anggaran biaya tenaga kerja langsung itu dasarnya adalah anggaran produksi. Nah, anggaran produksi sudah dibuat di pertemuan sebelumnya, yaitu ada di schedule 22. Nah, di sini bisa dilihat untuk produksi yang direncanakan atau anggaran produksi untuk tahun 19X2 itu bulan Januari sebesar 70.000 unit. Kemudian Februari sebesar 80.000 unit. Maret 80.000 unit. Seterusnya ini langsung Januari, Februari, Maret berarti kuartal 1 tinggal dijumlahkan 230, kuartal 2 240, kuartal 3 260. Ini untuk produk X.
Nah, untuk produk Y Januari sebesar 34.000, Februari sebesar 36.000. Nah, ini anggaran produksinya anggaran tenaga kerja langsungnya sudah ada di schedule 30 dan schedule 31. Nah, di sini bisa dilihat schedule-nya. Nah, schedule 30 itu adalah anggaran tenaga kerja langsung menurut produk, departemen, dan waktu. Nah, di sana lengkap biaya tenaga kerja langsung. Nah, yang schedule 31 itu hanya mencantumkan jam tenaga kerja langsung. Jadi bukan dalam tidak ada nilai nominalnya, nilai uangnya. Nah, untuk schedule 30 lengkap itu biaya dan jumlah jam kerja dan biaya. Nah, untuk membuat anggaran tersebut, maksudnya anggaran tenaga kerja langsung, unit yang diproduksi. Nah, unit yang diproduksi itu diambil dari anggaran produksi di schedule 22. Kemudian ditambah atau diperluas dengan menggunakan data masukan dari divisi tenaga kerja, yaitu tadi data standar jam, kemudian tarif per jam. Nah, kalau itu sudah ketemu nanti tinggal dibuat. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, ini dalam buku sudah jadi. Nah, tentunya kita akan pelajari bagaimana membuat ini. Saya udah membuatnya. Kita buat di Excel. Nah, ini kita lihat, kita hitung lagi. Nah, ini judulnya adalah schedule 30. Nama perusahaannya Superior Manufacturing Company. Anggaran tenaga kerja langsung, biaya menurut produk, departemen, dan waktu. Jadi ada menurut produk X, produk Y. Kemudian menurut departemen, di sini ada departemen 1, 2, 3. Kemudian menurut waktu ada Januari, Februari, Maret, kuartal 1, 2, dan 3. Nah, ini unit yang akan diproduksi ini diambil dari anggaran produksi. Nah, kita lihat Januari departemen 1 sebesar 70.000 unit. Nah, kita lihat di anggaran produksi. Nah, ini anggaran produksi Januari produk X adalah 70.000 unit. 70.000 unit ini kita tinggal di kita lihat dulu 70.000 unit di bulan Januari, Februari 80, Maret 80. Nah, kita lihat kembali lagi ke Excel. Nah, 70 di bulan Januari, Februari 80, Maret 80. Nah, ini tentunya departemen 1, 2, dan 3 sama jumlahnya 70.000 karena untuk memproduksi produk X itu melalui departemen 1, departemen 2, dan departemen 3. Nah, totalnya pasti sama. Kalau departemen 1 70.000 unit, departemen 2 harus 70.000 unit, departemen 3 juga harus 70.000 unit. Nah, karena arus produksi mengalir terus. Dari departemen 1 mengalir ke departemen 2, departemen 2 mengalir ke departemen 3. Nah, untuk menghitung total jam produksi tinggal dikalikan saja ini dengan jam standar. Jadi jumlah output produksi tinggal dikali dengan jam standar. Nah, jam standar ini adalah ngambilnya dari data tadi yang ini. Nah, ini
Jadi departemen 1 untuk produk X 0,4 jam, departemen 2 0,2 jam, departemen 3 0,4 jam. Ini tinggal dipindahkan ke kolom yang tadi. Nah, ini 0,4, 0,20, 0,40. Nah, untuk produk Y juga sama. Ini diambil dari anggaran produksi, kemudian ini diambil dari tadi standar jam kerja. Nah, ini tarif upah diambil dari tarif upah. Nah, ini untuk departemen 1 $2 per jam, departemen 2 1,5 per jam, departemen 3 1,5 jam. 1 jam. Nah, ini sudah masuk ke sini semua, ini tinggal dikalikan saja. Jadi ini dikali dengan nah, ini total jamnya sudah ketemu, total jam standar produksi. Jadi total jam produksi di departemen 1 sebanyak 28.000 jam untuk memproduksi 70.000 unit produk X. Nah, untuk memproduksi 70.000 unit produk X, nah, menghabiskan waktu 28.000 jam di departemen 1. Di departemen 2 14.000 jam, di departemen 3 28.000 jam. Kemudian ini tinggal ditotalkan. Nah, total jamnya sama 70.000 jam. 70.000 unit 70.000 jam, berarti 1 unit 1 jam. Nah, sekarang tinggal mencari jumlah biayanya. Untuk mencari jumlah biaya, nah, tinggal dikali total jam dikali dengan upah per jam. Upah per jam tadi sudah dilihat di standarnya, yaitu seperti ini. Untuk departemen 1 $2, departemen 2 $1.5, departemen 3 $1 per jam. Nah, ini sudah ada di kasusnya. Nah, ini penentuan standar ini lalu tadi melalui proses studi, pengamatan waktu, dan gerak. Kita kembali lagi ke Excel. Nah, untuk total biayanya tinggal dikalikan, ini dikali nah, ini tinggal dijumlahkan. Nah, total biayanya untuk memproduksi produk X sebanyak 70.000 unit, mengeluarkan biaya tenaga kerja langsung sebesar $105.000 di bulan Januari. Nah, untuk produk Y ya tinggal dihitung. Produk Y ini sama diambil dari anggaran produksi, kemudian ini diambil dari tarif jam standar, kemudian ini diambil dari tarif upah per jam. Ini sama, tinggal dikalikan. Nah, untuk produk Y itu dia tidak melewati departemen 2. Jadi dia langsung ke departemen 3. Makanya di sini tidak ada biaya yang diserap
untuk memproduksi produk Y di departemen 2. Untuk total biayanya tinggal dikalikan total jam dikali tarif per jam. Kemudian ini dijumlahkan Nah, untuk memproduksi 34.000 unit produk Y memerlukan biaya tenaga kerja langsung sebesar $20.400 dan mengeluarkan jam sebesar 13.600 jam. Nah, ini sudah ketemu hasilnya. Kita lihat hasilnya dengan yang sudah jadi, bener nggak? Sama nggak? 70.000, 105 dolar, 13.600, 20.400. Sama nggak? Nah, sama kan? 70.000, 165, 13.600, 20.600. Nah, untuk bulan-bulan berikutnya kita tinggal kopikan saja. Copy. Nah, udah ketemu. Kemudian untuk grup mata dalam nilai uangnya di copy juga. Kemudian ini juga bisa di copy. Karena jam standar ini sama, departemen 1 040 sama, tarif upah per jam juga sama. Nah, tinggal di copy aja. Nah, ini sekalian ngopinya sama rumusnya, jadi sudah ke laut, hasilnya udah kelihatan. Copy. Kemudian di kuartal 1 juga sama. Di kuartal 3, kuartal 2 tinggal di copy paste saja. Sekarang kuartal 3, kuartal 4.
Nah, untuk totalnya tinggal dijumlahkan saja. Total biaya tenaga kerja ini departemen 1 tinggal dijumlah. Jumlah ini ditambah jumlah ini. Ini tinggal di copy ke bawah, terus jumlahnya kita ngopi dari sini. Ini ngopi rumusnya. Di bulan Februari tinggal di copy saja. Bulan Maret, kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Sekarang total setahun tinggal dijumlahkan. Kuartal 1 ditambah kuartal 2 tambah kuartal 3 tambah kuartal 4. Nah, ini juga sama. Kuartal 1 tambah kuartal 2 tambah kuartal 3 . Nah, ini tinggal copy rumus ke sini. Kita lihat hasilnya dengan yang sudah jadi, bener nggak? Total setahun biaya tenaga kerja langsung adalah $1.752.000. Nah, sama kan, $1.752. Ini total untuk memproduksi produk X dan produk Y. Sedangkan untuk produk X aja mengeluarkan 960.000 jam. Nah, benar, 960.000 jam. Biayanya $1.440.000. $1.440.000. Kemudian untuk produk Y jamnya 208.000, biayanya 312.000. 218.000, 312.000, sama hasilnya. Oke, jadi begini cara membuat anggaran biaya tenaga kerja langsung. Kemudian ini ada schedule 31. Nah, schedule 31 ini dia cuma menampilkan jumlah jam yang dibutuhkan untuk memproduksi produk X dan Y. Kemudian di sini juga jumlah jam yang dikeluarkan di departemen 1, departemen 2, departemen 3. Nah, angka-angka ini dapat dari mana? Dari schedule 30. Nah, dari schedule 30. 28.000 ini diambil dari departemen 1 di bulan Januari. Kita lihat 28.000. Nah, ini departemen 1 bulan Januari. Total jamnya 28.000. Semuanya seperti itu. Nah, ini tinggal dijumlahkan, artinya seperti itu. Nah, kita lihat juga di Excelnya. Nah, ini 28.000. Untuk menghitung total jamnya tinggal dikalikan sama. Jadi ini dikali
sorry bukan dikali, ditambah ini tambah ini. Jadi di bulan Januari Departemen 1 menyerap jam tenaga kerja langsung sebesar 34.800 untuk memproduksi produk X dan produk Y. Di bulan Februari sebesar 39.200. Nah, ke bawahnya tinggal dijumlahkan. Ini juga sama, tinggal dijumlah produk X dan produk Y. Ini artinya untuk memproduksi produk X dan produk Y di Departemen 2 memerlukan 14.000 jam di bulan Januari. Nah, sementara produk Y itu tidak melewati Departemen 2, makanya jamnya 0. Total setahun, nah ini total dulu. Total ini berarti total ini Departemen 1 ditambah total Departemen 2 ditambah total jam di Departemen 3. Sekarang hitung total setahun, tinggal dihitungnya dari kuartal ya. Kenapa? Kuartal 1 itu adalah Januari, Februari, Maret. Nah, kuartal 1 itu adalah penyebelahan dari bulan Januari, Februari, Maret. Satu kuartal itu kan 3 bulan. Dan ini tinggal di copy ke sini. Nah, kita lihat hasilnya sama nggak? 168 sama 168 488.000. Nah, sama. Oke, jadi seperti itu cara membuat anggaran biaya tenaga kerja langsung. Jadi untuk Anda berlatih di rumah bisa menggunakan kasus-kasus yang ada di bukunya Ronald Hilton dan kawan-kawan. Oke, untuk pembahasan minggu ini saya cukup sekian. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.